Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 AI ingin mempresentasikan langkah-langkah dari proyek RoboFlow dari mata kuliah pertanian digital. Adapun nama proyeknya ialah AI Unripe Tomatoes. Sebelum mempresentasikan proyek, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok. Adapun anggotanya yaitu pertama, Suci Wulandari saya sendiri, kedua, Triyati Puspitasari, ketiga, Fani Apriani, keempat, Adias Atmanegara, dan yang kelima, M. Zulkifli. Dan inilah langkah-langkah proyek RoboFlow yang akan saya presentasikan. Langkah pertama yaitu membuat akun. Setelah membuat akun, kita akan mendaftar atau login ke aplikasi RoboFlow dengan akun sendiri atau email sendiri. Bisa juga dengan 1-2 akun yang berbeda. Setelah login, buat dengan memilih jenis dataset. Dan dataset yang saya dapat adalah unripe tomatoes atau tomat yang belum matang. Kemudian beri nama proyek sesuai dengan yang diambil. Adapun contohnya seperti gambar ini, saya memberi nama proyek dengan nama AI Unripe Tomatoes sesuai dengan data yang saya dapat. Adapun langkah keduanya yaitu mengunggah dataset. Sebelum mengunggah dataset, siapkan data tomat minimal 100 data. Setelah itu, unggah data gambar yang sudah dibuat di RoboFlow melalui folder atau Google Drive. Contohnya seperti di gambar ini. Dan adapun langkah ketiganya yaitu menunggu uploadan semua data selesai diunggah. Contohnya seperti di gambar ini. Dan ketika unggahan-unggahan ini selesai, contohnya akan seperti ini. Dan setelah unggahan selesai, kita lalu klik Save and Continue. Adapun langkah selanjutnya yaitu pelabelan. Sebelum kita melakukan pelabelan data, di sini kita memilih menggunakan manual labeling. Manual labeling ini sendiri yaitu pelabelan yang melabelkan data dengan cara satu-satu. Misalnya kita mempunyai 100 data, maka kita akan melabelkan data itu secara satu-satu sampai dengan 100 data. Dan ini adalah contoh data yang sudah dilabelkan. Adapun langkah selanjutnya yaitu augmentation. Menu augmentation di RoboFlow ialah untuk mengatur metode argumentasi yang diinginkan. Dan argumentasi juga bisa untuk menambah jumlah dataset. Contohnya seperti ini. Seperti yang digambar ini. Dan langkah selanjutnya adalah train. Menu custom train di RoboFlow untuk mentraining dataset yang telah diupload. Contohnya seperti ini. Setelah kita mengupload, setelah itu pilih tempat untuk mentrain dataset. Dan kita bisa memilih YOLO 11 ataupun YOLO 12 untuk kita memakainya. Dan untuk langkah-langkahnya bisa sampai sini saja. Adapun data, hasil atau grafik dari proyek ini, maka saya akan memaparkannya beberapa saat dari presentasi video ini. Karena hasilnya masih dalam keadaan loading. Dan ketika sudah siap atau jadi, maka akan datang memberitahu melalui email saya. Sekian presentasi langkah-langkah proyek RoboFlow dari kelompok AI 2 Unripe Tomatoes. Mohon maaf jika ada kata salah dan kurangnya mempresentasikan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.